Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kami sampaikan pada hari ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Trinovianto GR Halatu SSI MSI sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi Layanan Penempatan dan Penyaluran. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya pribadi Fani Gustini dengan NPM 2021-8620-6050. Yang berikut ada Simparipang dengan NPM 2021-8620-6044. Dan yang terakhir yaitu Saharudin dengan NPM 2020-8620-6017. Langsung saja, adapun materi yang akan kami bahas di dalamnya mencakup pengertian, manfaat, fungsi, tujuan, metode, dan juga bentuk kegiatan serta tahap penilaian dalam layanan penempatan dan penyaluran. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan potensi, minat, bakat, serta kondisi pribadinya. Manfaat penempatan dan penyaluran: membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat. Menyalurkan segala kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki siswa sehingga dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan. Memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran. Layanan penempatan dan penyaluran harus dilaksanakan secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, perlu kegiatan pendukung berupa aplikasi instrumen dan pengumpulan data. Fungsi layanan penempatan dan penyaluran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman dan yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pemahaman adalah terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Dan yang kedua yaitu fungsi pencegahan, mencegah masalah jika potensi individu tidak sesuai dengan lingkungan untuk mengembangkan potensinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penempatan dan penyaluran. 1. Tujuan penempatan dan penyaluran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum secara umum memiliki tujuan yang hendak dicapai menurut Prayitno tahun 2004. Tujuannya adalah tempat yang diperolehnya yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan pendidikan. Tujuan khusus lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Menurut Prayitno, secara khusus tujuannya adalah untuk membantu siswa mencapai kematangannya dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan kurikulum program dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan ini memungkinkan siswa untuk terhindar dari permasalahan pengembangan diri dan siswa akan mampu merancang masa depan secara realistis. Berikut adapun metode layanan penempatan dan penyaluran, yaitu yang pertama yaitu inventaris atau inventarisasi data pribadi. Maksudnya adalah seorang konselor mengumpulkan data dari konseli
yang diperoleh dari fisik atau psikis ya. Yang kedua yaitu menentukan bentuk penempatan yang akan dilakukan kepada siswa. Jadi bentuk-bentuk yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui keterampilan yang diperlukan dalam belajar dan penguasaan belajar. Lalu yang ketiga, konselor dan siswa melakukan perencanaan berdasarkan asas kesukarelaan. Pada asas kesukarelaan, peserta didik harus menjadi adanya menyuka relaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang diperlukan untuk peserta didik. Seorang konselor atau guru BK hanya membimbing dengan mengembangkan asas ini. Lalu yang keempat, konselor melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pengembangan pada siswanya. Jadi, seorang guru pembimbing dengan konselor mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan peserta didiknya sehingga dapat mampu mengoptimalkan potensi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai apa saja bentuk-bentuk kegiatan layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama adalah penempatan posisi duduk siswa di dalam kelas. Menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan dirinya. Bentuk penempatan dalam kelas dapat berupa berdasarkan kemampuan akademis, kemampuan siswa dalam kelompok belajar, menempatkan siswa dalam kelompok tugas, dan menempatkan siswa dalam posisi duduk. Yang kedua, ada penempatan dan penyaluran siswa ke dalam kelompok belajar. Untuk pemberian kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuan masing-masing dan untuk proses belajar bersama. Dan yang ketiga, penempatan dan penyaluran siswa ke dalam organisasi siswa di lingkungan sekolah akan sangat membantu dalam menunjang pencapaian kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, penempatan yang tepat akan membantu siswa dalam mengembangkan bakat serta minat yang disalurkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang keempat, pemindahan siswa ke dalam lembaga pendidikan yang lebih sesuai, penggantian mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kemampuannya. Setiap siswa yang dihadapkan pemilihan program studi seperti pada jurusan IPA, IPS, bahasa. Berikutnya adapun tahapan penilaian atau evaluasi layanan penempatan dan penyaluran itu. Yang pertama, menetapkan materi evaluasi. Seorang konselor atau guru BK untuk memperbaiki kendala atau kekurangan. Jadi, tugas seorang konselor atau guru BK itu memperbaiki dari teknik kinerjanya atau pembelajarannya. Lalu yang kedua itu menetapkan prosedur evaluasi tahapan perencanaan dengan maksud tujuan mengevaluasi serta mengidentifikasi kompetensi dalam penyusunan evaluasi. Lalu yang ketiga yaitu menyusun instrumen evaluasi. Pada penyusunan ini, jadi menyusun instrumen merupakan pekerjaan penting dengan tingkatan rumit. Pada penyusunan ini mempunyai beberapa syarat dalam penyusunan evaluasi. Yang pertama itu mengidentifikasi komponen program. Yang kedua membuat kisi-kisi kaitan antar indikator. Yang ketiga menyusun butir-butir instrumen. Lalu yang keempat menyusun kriteria penilaian. Dan yang kelima menyusun pedoman pengerjaan. Lalu lanjut yang keempat yaitu mengaplikasikan instrumen evaluasi. Jadi seorang konselor atau guru BK memakai instrumen evaluasi dari data penyusunan dan yang dikumpulkan yang telah dibuat dan digunakan untuk merencanakan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengolah hasil aplikasi instrumen
saat mendapatkan data yang telah dikumpulkan tentang siswa dan pengolahan data sangat penting digunakan sehingga adanya perubahan pada saat pembelajaran. Nah, itulah tadi materi pembelajaran yang dapat kami bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.